Bayangkan dunia di tahun 1930-an. Luka lama belum sembuh. Eropa masih berduka akibat jutaan korban dari Perang Dunia ke-1. Ekonomi runtuh, pengangguran merajalela, rasa marah, kecewa, dan dendam tumbuh dalam diam. Di daerah barat di tengah kekacauan dengan janji berupa kebangkitan, harga diri, dan kejayaan yang hilang. Di Asia Timur, Jepang berubah menjadi kekuatan militer agresif di bawah kaisar. Dunia sedang berjalan menuju badai. Tanggal 1 September 1939, pasukan Jerman menyerbu Polandia. Serangan ini bukan hanya invasi biasa, ini adalah awal dari perang terbesar dalam sejarah manusia. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Dalam waktu singkat, perang kilat menghancurkan pertahanan Polandia. Negara itu terjepit dari 2 arah, Jerman di barat dan Uni Soviet di timur. Polandia runtuh. Dunia gemetar. Eropa jatuh satu persatu. Tahun 1940, Jerman bergerak cepat. Denmark dan Norwegia jatuh. Belanda dan Belgia tumbang. Lalu Prancis, salah satu kekuatan besar Eropa, menyerah hanya dalam hitungan minggu. Paris diduduki. Inggris berdiri sendirian. Saat itu rakyat Inggris bersumpah tidak akan menyerah. Terjadilah pertempuran Britania. Langit Inggris dipenuhi pesawat tempur. Bom dijatuhkan ke London malam demi malam. Namun Inggris bertahan. Itu adalah kekalahan besar pertama bagi Jerman. Perang meluas ke seluruh dunia. Sementara Eropa terbakar, Jepang bergerak di Asia. Mereka menginvasi Tiongkok dan Asia Tenggara untuk menguasai sumber daya alam. 7 Desember tahun 1941, pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor diserang Jepang. Keesokan harinya, Presiden Franklin D. Roosevelt menyatakan perang. Amerika Serikat masuk ke dalam konflik. Perang kini benar-benar menjadi perang dunia. Blok besar terbentuk, blok poros, Jerman, Italia, Jepang. Blok sekutu, Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya. Tahun 1942 hingga 1943 menjadi titik balik. Di front timur, Jerman menghadapi musim dingin Rusia yang mematikan dalam pertempuran Stalingrad. Ratusan ribu tentara tewas. Untuk pertama kalinya, pasukan Jerman di bawah kendali Hitler dipukul mundur besar-besaran. Di Afrika Utara, pasukan sekutu mengalahkan Jerman dan Italia. Di Pasifik, Amerika memenangkan pertempuran Midway, menghancurkan armada kapal induk Jepang. Dan pada 6 Juni 1944, pasukan sekutu mendarat di Normandia, Prancis. Operasi militer terbesar dalam sejarah. Perlahan tapi pasti, Jerman terdesak dari 2 sisi. April 1945, pasukan Uni Soviet mengepung Berlin. Di bunker bawah tanah, Adolf Hitler menyadari kekalahan tak terelakkan. Pada 30 April 1945, ia bunuh diri. Beberapa hari kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. Eropa bersorak. Namun perang belum selesai. Di Asia, Jepang masih bertahan. Amerika Serikat mengambil keputusan yang akan mengubah sejarah selamanya. 6 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima. Dan 9 Agustus tahun 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Dalam sekejap, puluhan ribu orang tewas.
Kota hancur. Radiasi membunuh selama bertahun-tahun. 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah. Perang Dunia Kedua berakhir. Perang ini menewaskan lebih dari 70 juta orang, korban militer dan sipil. Namun dampaknya jauh lebih besar dari sekadar angka. Dunia mengetahui kekejaman kamp konsentrasi Nazi. 6 juta orang Yahudi dibunuh secara sistematis. Holocaust menjadi salah satu tragedi paling gelap dalam sejarah manusia. Untuk mencegah perang serupa, pada tahun 1945 dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya sederhana, menjaga perdamaian dunia. Namun menjaga perdamaian ternyata tidak mudah. Setelah Jerman kalah, dunia terbelah dua. Di satu sisi, Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi lain, Uni Soviet dan blok komunis. Dimulailah Perang Dingin, konflik tanpa pertempuran langsung antara dua kekuatan besar dunia. Nuklir menjadi ancaman global. Perubahan peta dunia. Jerman dibagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Korea terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Kolonialisme melemah. Negara-negara Asia dan Afrika mulai memperjuangkan kemerdekaan, termasuk Indonesia, pada 1945. Perang Dunia Kedua mempercepat gelombang dekolonisasi. Ironisnya, perang juga mendorong inovasi, teknologi roket, radar, komputer awal, dan energi nuklir. Dunia memasuki era modern dengan kecepatan luar biasa. Perang Dunia Kedua bukan hanya cerita tentang tank, bom, dan tentara. Ini adalah cerita tentang ideologi ekstrim, tentang propaganda, tentang kebencian yang dibiarkan tumbuh, namun juga tentang keberanian, pengorbanan, dan ketahanan manusia. Ia mengajarkan bahwa perdamaian tidak pernah bisa dianggap remeh. Karena ketika dunia lupa pada sejarah, sejarah bisa terulang kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah perang dibutuhkan? Terima kasih.